Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Horor J. Kali ini saya akan membacakan cerita dari akun Twitter Dioseta yang berjudul 3 Malam di Rumah Sakit. Buat kalian yang ingin membaca full ceritanya, link saya taruh di deskripsi. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen agar channel ini semakin berkembang. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Ayo terminal, yang turun Pati. Teriakan Karnetbus membangunkanku yang sudah terlelap sepanjang perjalanan dari Bandung ke sebuah kota di Jawa Tengah. Pati bang, teriakku memberi isyarat kepada Karnetbus dan mempersiapkan barang bawaanku. Bukannya tanpa alasan aku melakukan perjalanan jauh dari Bandung ke kota kecil di Jawa Tengah ini. Sebuah kabar dari temanku yang sudah lama dirawat di rumah sakit membuatku menyempatkan diri untuk menjenguknya. Menjelang malam, bis antar kota yang kunaiki segera menurunkanku di sebuah terminal dan langsung melanjutkan perjalanannya lagi. Wajar saja bis yang kunaiki tersebut adalah bis jurusan Jawa Timur. Mereka masih harus mengejar trayek mereka untuk sampai di tujuannya sebelum subuh. Sesampainya di terminal, aku mencoba menelepon temanku Ardi. Sayangnya tidak ada jawaban. Mungkin saja kondisinya yang lemah tidak memungkinkan untuk mengangkat teleponku. Untung saja sebelumnya Ardi sudah memberi ancer-ancer kendaraan umum yang harus kunaiki untuk menuju rumah sakit tempatnya dirawat. Mas, lewat rumah sakit kan? Tanyaku pada seorang supir angkot yang ngetem di terminal. Rumah sakit mana mas? Supir itu berbalik bertanya kepadaku. Aku kembali mencoba membuka pesan yang dikirimkan oleh Ardi. Namun, yang tertulis hanya arah ke rumah sakitnya saja. Sepertinya dia lupa menuliskan nama rumah sakit tempatnya dirawat. Pokoknya rumah sakit yang dilewati angkutan umum ini mas. Nanti saya kasih tahu kalau saya sudah sampai, jawabku dengan percaya diri. Setelah penuh, mobil angkutan umum yang sedari tadi ngetem berangkat meninggalkan terminal. Aku memperhatikan satu persatu bangunan di jalan yang dilewati agar tujuanku tidak terlewat sampai akhirnya aku melihat sebuah rumah sakit yang cukup besar dari kejauhan. Mas, stop sini mas, ucapku menghentikan angkutan umum yang kunaiki. Lah, mas, tenanan kene. Lah, mas, beneran di sini artinya. Tanya supir angkutan umum itu, namun aku tidak mengerti maksudnya. Maaf mas, saya orang Bandung, tidak mengerti bahasa Jawa. Ini ongkosnya mas, nuhun. Balasku sambil segera meninggalkan angkutan umum itu dengan membawa semua barang bawaanku. Aku berjalan sedikit hingga tepat berada di sebuah bangunan rumah sakit yang cukup kuno. Payah si Ardi, kenapa nggak pilih rumah sakit yang bagusan, pikirku. Suasana sepi sangat terasa di luar rumah sakit. Terlihat dari jauh penerangan di bangunan itu sangat tidak memadai. Sebenarnya aku ragu untuk masuk. Namun, karena sudah terlanjur sampai ke sini, aku memutuskan untuk melanjutkannya. Lorong rumah sakit terlihat begitu sepi, seperti tidak ada pasien atau petugas. Langkah kakiku terhenti di hadapan meja resepsionis yang cukup tinggi. Punten, permisi, teriakku mencari petugas yang seharusnya berada di sana. Permisi. Berkali-kali aku teriak, namun tidak ada seorang pun yang menghampiriku. Aku menunggu sambil memperhatikan sekitar. Perlahan aku tersadar, tidak ada satupun lampu di ruangan ini yang menyala. Semua penerangan berasal dari lampu luar yang masuk melalui jendela. Seketika aku merasa ada yang tidak wajar. Udara dingin mulai merasuk ke tubuhku dan membuat bulu kuduku merinding. Segera aku mengangkat barang-barang bawaanku dan bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Selamat malam mas, ada yang bisa saya bantu?
Belum sempat melangkah, muncul seorang perawat rumah sakit berdiri di belakangku. Saat aku menoleh, iya suster, saya mau menjenguk teman saya, ucapku padanya. Suster itu berjalan ke belakang meja seolah siap melayaniku. Nama temannya siapa? Biar saya cek, tanya suster itu. Ardi, nama teman saya Ardi sus, ucapku. Tidak ada yang namanya Ardi yang dirawat di sini mas. Mohon maaf, jawabnya tanpa mencoba mengecek berkas apapun. Lah, gak mungkin sus. Dia bilang ke saya dia dirawat di sini. Protesku yang merasa kecewa pada pelayanan suster itu. Ia bahkan tidak memastikan namanya di berkas rumah sakit itu. Tidak ada pasien yang namanya Ardi, jawab suster itu sekali lagi dengan mukanya yang jutek. Ini loh sus, Ardi yang ini. Aku memaksa suster itu melihat foto Ardi yang terdapat di handphoneku. Suster itu hanya melihat dan masih kuku dengan yang ia sampaikan. Oh, Ardi yang itu. Dia dirawat di ruangan melati mas, ayo saya antar. Tiba-tiba salah seorang suster muncul dari belakangku. Suster yang satu ini terlihat lebih ramah. Kami berjalan menuju ruangan melati dengan melewati lorong rumah sakit yang lebih gelap, dengan meninggalkan suster jutek itu yang masih memusatkan tatapannya kepadaku. Sus, mati lampu ya, kok gelap-gelapan begini? Tanyaku yang bingung dengan minimnya lampu yang menyala di rumah sakit ini. Iya mas, efisiensi, jawabnya. Dari lorong rumah sakit, aku melihat beberapa kamar yang terbuka. Walaupun dari luar terlihat sepi, tapi ternyata di kamar-kamarnya terdapat banyak pasien yang menurutku cukup aneh. Salah satu yang menarik perhatianku adalah pasien wanita kurus berambut panjang. Bukannya tidur di ranjang, pasien ini malah merayap di lantai dengan rambut panjangnya yang acak-acakan dan baju pasien yang telah terkena noda darah. Ketika matanya melirik ke arahku, aku segera mempercepat langkahku agar tidak terlihat sedang memperhatikannya. Tidak hanya itu, lain dengan kamar sebelumnya yang sepi, kamar berikutnya tertutup namun terdengar suara ramai seperti pintu yang tertubruk berkali-kali. Sekilas dari celah kaca ruangan tersebut, terlihat pasien itu melompat-lompat menubrukkan dirinya ke pintu. Nah, di sini mas ruangan melati, temen masnya dirawat di sana. Saya lanjut dulu ya, ucap perawat itu yang segera meninggalkanku. Permisi, ucapku sambil membuka pintu ruangan itu. Namun, tidak ada seorang pun di sana. Hanya 2 buah kasur pasien tanpa ada yang meniduri. Sus, kok kosong ya ruangannya? Tanyaku pada perawat tadi yang ternyata sudah tidak terlihat di pandanganku. Aku mencoba masuk ke ruangan itu dan mencari tahu. Ardi, aku memanggil temanku yang menurut informasi itu ada di sana. Ceklek, suara pintu dari kamar mandi terbuka, dan dari sana terlihat sesosok manusia yang mirip dengan yang kutunjukkan pada perawat di depan tadi. Beneran dirawat di sini kamu? Kirain aku nyasar, ucapku yang sudah merasa lega melihat temanku berada di sana. Iya, gimana perjalanan? Lancar? Tanyanya sambil kembali ke ranjang. Lancar, kamu gimana? Udah baikan? Jawabku sambil menanyakan keadaannya juga. Sudah lumayan, terima kasih sudah jauh-jauh ke sini, jawab Ardi. Santai saja, maaf baru bisa jenguk. Itu kasur sebelah ada yang menempatin nggak? Tanyaku yang berharap bisa menumpang tidur di kasur sebelah. Ada, biasa pasiennya baru kembali ke kamar nanti malam, jawabnya dengan suara yang semakin lemas. Ya sudah, kamu istirahat. Aku numpang gelar tikar di sini ya. Ardi hanya membalas dengan mengangguk. Melihat Ardi dengan wajah yang pucat, aku tidak lagi mengganggunya. Segera aku membereskan barang-barang bawaanku dan bersiap untuk istirahat juga, tepat di sebelah kasur Ardi. Aku menggelar tikar dan perbatasan langsung berpatasan dengan gorden yang menjadi pembatas dengan kasur sebelah. Tak lama setelahnya rasa lelahku membuatku semakin mudah untuk tertidur.
Sayup-sayup terdengar langkah kaki dari luar ruangan. Suara pintu dibuka menyusul setelahnya. Aku tetap nyaman dengan tidurku dan berpikir itu adalah pasien sebelah yang sudah kembali. Dan benar, suara kasur yang diisi oleh seseorang terdengar di sebelahku. Ketika hari semakin malam, tidurku terganggu dengan suara dari kasur sebelah yang terdengar serak. Suara itu terdengar makin sering dengan sering diselingi tawa-tawa kecil. Aku yang merasa terganggu segera memaksa untuk membuka mata dan memeriksa asal suara itu. Sayangnya hal itu membuatku segera menyesal. Tepat di hadapanku di kolong kasur Ardi, sesosok makhluk terbungkus kain kafan dengan gumpalan kapas yang menutup hidungnya, menatapku ke arahku dengan kulit yang sudah membusuk. Pocong, Ardi, pocong, ucapku yang segera berdiri menghampiri Ardi. Namun, sekali lagi Ardi tidak terlihat di tempat tidurnya. Aku yang panik segera mencari keberadaan Ardi dengan menyibakkan gorden pasien sebelah. Namun, bukan Ardi yang kutemukan, melainkan sesosok makhluk yang kerdil meringkuk dengan bisul di seluruh tubuhnya yang sedang mengunyah sesuatu yang berbentuk seperti ayam hidup dengan darah yang berceceran. Tolong Ardi, teriakku yang bersiap berlari. Namun bertertahan oleh suara Ardi di belakangku. Apaan? Masih ngantuk nih. Tiba-tiba suara Ardi terdengar tepat di tempat tidur yang sebelumnya kosong. Tadi kamu kemana? Itu ada pocong di kolong. Ada setan di kasur sebelah, teriakku masih panik. Pocong mana? Gak ada tuh, balas Ardi yang segera mengecek kolong kasurnya. Dan memang tidak ada apa-apa di sana. Mimpi kali, udah tidur lagi. Ngantuk nih, jawab Ardi yang segera kembali tidur. Sekali lagi aku mengecek kasur sebelah dan memang tidak ada apapun di sana. Dengan jantung yang masih berdegup, aku memaksakan diri untuk tertidur lagi. Pagi mulai datang, matahari masuk melalui jendela, menerangi seluruh ruangan. Namun, sepertinya aku bangun kesiangan. Ardi tidak ada di kasurnya. Mungkin saja ia sedang jadwal check up atau melakukan pemeriksaan. Oke, kita lanjut part 2 ya. Sampai sini dulu.